Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Sehat kan? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan diberikannya kesehatan, marilah kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga dengan kita membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar ini, kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini nanti, kita dengan bermateri Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Coba sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya dulu. Mungkin di antara kalian, sudah pernahkah kalian membaca surat Al-Asr ini? Atau mungkin, sudahkah kalian menghafal surat Al-Asr ini? Nah, untuk itu, pada materi pada pagi hari ini, yaitu tentang Al-Quran Hadis, kelas 4, yaitu belajar Quran surat Al-Asr. Dengan kita belajar Quran surat Al-Asr ini, semoga kita mampu menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mampu melafalkan dan membaca surah Al-Asr, mampu menerjemahkan surah Al-Asr, mampu menghafalkan surah Al-Asr, mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Asr, dan juga mampu menuliskan kembali ayat-ayat surat Al-Asr. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, yang kita memperkenalkan ataupun kita mengenal dulu Quran surat Al-Asr. Bahwasanya Quran surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Jumlah surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah, sehingga Quran surat Al-Asr ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Quran surat Al-Asr ini berkenaan dengan masa ataupun waktu. Jadi kita harus menghargai yang namanya waktu. Quran surat Al-Asr ini diturunkan setelah Quran surat Al-Insyirah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, surah Al-Asr ini, kata Al-Asr diambil dari ayat yang pertama, yang berarti waktu atau masa. Dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini sebagai peringatan bahwasanya kebiasaan orang Arab pada masa lalu, yaitu
mereka sering berkumpul di waktu asar ataupun di waktu sore hari. Sehingga kebanyakan dari mereka itu melalaikan akan kewajibannya untuk melaksanakan sholat asar. Nah, dalam perkumpulan mereka itu, salah satu yang mereka bicarakan itu adalah tentang waktu. Karena aktivitas mereka dalam kesehariannya berhubungan dengan waktu. Ada di antara mereka itu, dalam percakapan mereka itu, ada yang suka dengan waktu yang mereka lalui, ada juga orang yang mencela waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Contoh, ketika mereka diberikan oleh waktu dalam sehari mereka mendapatkan kebahagiaan, maka mereka mengatakan, yes, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Ada juga yang sebaliknya, ketika dalam suatu hari mereka mendapatkan musibah ataupun mendapatkan kesialan, mereka berkata, hari ini adalah hari yang paling menyebalkan ataupun hari yang paling sial. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan waktu yang sial untuk umat manusia. Kesenangan ataupun kesialan sejatinya tergantung bagaimana mereka itu memanfaatkan ataupun menggunakan waktu yang mereka lakukan. Nah, orang Arab pada waktu itu ketika berhasil, mereka mengatakan bahwa waktu itu baik baginya. Ada kalanya juga mereka itu ketika gagal, mereka mengatakan bahwa waktu ini sial baginya. Padahal Allah itu tidak menciptakan waktu yang sial. Semua itu tergantung bagaimana seseorang itu menggunakan waktu tersebut. Nah, untuk itu Pak Guru ingin bertanya dulu, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan pahala? Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan? Nah, untuk itu salah satu cara kita mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, yaitu dengan membaca ayat dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, mereka akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita baca Quran surah Al-Asr ini diawali dengan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah, semoga dengan kita membaca surat Al-Asr ini kita mendapatkan baik pahala ataupun manfaat dari kita membaca Al-Quran surat Al-Asr ini. Anak-anakku sekalian, setelah kita membaca Quran surat Al-Asr ini, mari kita mengartikan ayat demi ayat dalam surat Al-Asr. Ayat yang pertama berbunyi, wal 'asr, demi masa. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan
serta saling menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati dalam kesabaran. Nah, demikian tadi anak-anakku arti ayat demi ayat dalam Quran surat Al-Asr. Setelah kita membaca Quran surat Al-Asr, setelah kita mengartikannya, pada materi selanjutnya yaitu dengan mengetahui kandungan Quran surat Al-Asr. Ayat yang pertama, wal asr, demi waktu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkali-kali dalam bersumpah atas nama waktu. Contoh, wal lail artinya demi waktu malam. Wat duha demi waktu duha. Wal fajr demi waktu fajar. Dan masih banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah atas nama waktu? Karena waktu itu sangat penting, sangat baik untuk dilakukan oleh orang-orang yang bisa menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang baik. Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu karena waktu itu adalah hal yang sangat penting karena waktu itu selalu terus maju. Tidak akan mungkin waktu itu akan terulang kembali. Artinya kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melaksanakan suatu amalan maupun hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, karena pentingnya waktu ini, oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya dengan kita tidak menunda-nunda pekerjaan, waktunya belajar, kita tetap belajar. Waktunya kita membantu orang tua, kita juga akan membantu pekerjaan orang tua kita. Sebab jika waktu itu telah berlalu, maka waktu itu tidak bisa terulang kembali. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh-contoh ataupun gambar kegiatan seseorang dalam mengisi ataupun memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Gambar yang pertama, gambar ini menunjukkan ada seorang anak sedang belajar mengaji kepada orang tuanya. Gambar yang kedua, ada seorang yang sedang asik bermain handphone. Gambar yang ketiga, ada dua orang anak sedang belajar. Kemudian gambar yang keempat, ada seorang anak yang asik sedang bermain game. Contohnya bermain PlayStation. Nah, untuk itu anak-anak coba tunjukkan gambar manakah, gambar nomor berapakah yang menunjukkan bahwa mereka itu menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nomor berapa? Benar, yaitu nomor 1 dan nomor 3, yaitu dengan diberikannya waktu oleh Allah, mereka belajar mengaji dan juga belajar dengan mata pelajaran. Nah, karena itu anak-anak, ada loh orang itu dikatakan oleh Allah orang yang merugi karena tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Siapakah mereka itu? Siapakah orang yang rugi itu? Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan ataupun memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang telah Allah berikan itu mereka gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, dalam kandungan surat
Al-Asr ayat pertama seperti itu. Kemudian kita lanjut kandungan ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Dalam ayat yang kedua ini sebagai peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengenai kerugian yang dialami oleh manusia apabila mereka tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Mengapa manusia itu dikatakan oleh Allah termasuk orang yang merugi? Karena manusia itu tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, seperti halnya pada pembelajaran pagi ini, ya Pak Guru menjelaskan, mungkin di antara kalian ada yang bersendau gurau dengan temannya. Mungkin juga ketika Pak Guru menerangkan pembelajaran, kalian mengabaikannya. Nah, dengan kedua hal tersebut, dengan ramai dengan teman sendiri misalnya, ataupun dengan mengabaikan isi materi yang disampaikan oleh Pak Guru, ketika Pak Guru memberikan soal, kalian tidak bisa mengerjakannya. Nah, sehingga kalian mendapatkan nilai yang jelek. Nah, pada akhirnya kalian tidak naik kelas. Nah, contoh itu, siapa yang rugi? Pak Guru atau kalian? Nah, yang merugi itu adalah kalian. Oleh karena itu, ketika diterangkan oleh Pak Guru, maka kalian harus bersungguh-sungguh. Karena dengan kita belajar, kita dari yang tidak tahu akan menjadi tahu. Dan kalau kita sudah tahu, maka sebaiknya kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian tadi ya, kandungan ayat yang kedua. Kemudian kandungan ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak semua manusia di dunia ini mengalami kerugian. Orang yang tidak merugi adalah orang yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dirinya yakin bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan ketika datangnya hari kiamat nanti. Nah, yang pertama adalah orang yang beriman, itu akan orang yang tidak merugi. Kemudian orang yang kedua, orang yang tidak merugi itu ialah wa amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu ialah amal kebajikan. Banyak sekali contoh-contoh amal soleh, amal kebaikan di dunia yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin ketika kita membantu saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita bersedekah untuk meringankan beban saudara muslim yang lain. Bisa dengan membantu pekerjaan orang tua. Dan masih banyak sekali contoh-contoh perbuatan yang termasuk amal soleh. Nah, yang kedua adalah amal soleh. Kemudian golongan ketiga, orang yang tidak akan merugi itu ialah watawasau bil haq, yaitu orang-orang yang menasehati dalam kebenaran. Contohnya,
ketika teman kalian melakukan suatu perbuatan yang tercela, kalian sebagai teman yang baik, kalian memperingatkannya dan mengajak teman kalian untuk berbuat yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian, golongan yang keempat, golongan yang terakhir dalam kandungan surat Al-Asr ayat yang ketiga ini adalah wa tawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Contohnya, misalnya teman kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun teman kalian sedang mendapatkan musibah. Kalian sebagai teman yang baik atau sesama saudara muslim, kalian mendoakan teman kalian yang terkena musibah ataupun terkena ujian tadi, dan menunjukkan dengan perkataan kita untuk menguatkan hati mereka ketika mendapat ujian dengan sabar. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang keempat ini, orang yang beriman, beramal soleh, orang yang menasihati dalam kebaikan, orang yang menasihati dalam kesabaran ini termasuk ataupun tergolong orang-orang yang sukses ataupun orang-orang yang beruntung. Mengapa keempat golongan ini termasuk orang yang beruntung? Karena mereka dengan diberikannya oleh Allah waktu, mereka takut kepada Allah. Kemudian mereka menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dengan memelihara keimanan mereka, dengan beramal soleh ketika mampu, dengan menasihati teman kita dalam kebenaran, dan juga menasihati dalam kesabaran. Nah, untuk itu anak-anak, bahwasanya semua manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali 4 golongan tadi. Oleh karena itu anak-anak, kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, anak-anakku sekalian, pesan Quran surat Al-Asr ini bahwasanya Quran surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita tentang disiplin, yaitu disiplin kita dalam mengatur waktu agar kita tidak termasuk orang yang merugi baik di dunia maupun rugi di akhirat. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas materi tentang Quran surat Al-Asr ini, Pak Guru rangkumkan Quran surat Al-Asr ini bahwasanya surat Al-Asr tadi artinya demi masa ataupun demi waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr terdapat pada surat yang ke-103. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah dan juga diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dalam Quran surat Al-Asr ini, bahwasanya manusia itu akan merugi apabila mereka lalai menggunakan waktunya. Kemudian manusia yang tidak merugi itu ialah orang yang beriman, orang yang berbuat kebaikan atau beramal soleh, orang yang memberikan nasihat kepada kebenaran, dan juga orang yang menasihati kepada kesabaran. Untuk itu anak-anak,
setelah kita mempelajari Quran surat Al-Asr ini, mari kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian anak-anak materi pada pagi hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, ada 5 pertanyaan. Nanti dikerjakan ya. Soal yang pertama, apa arti surat Al-Asr? Soal yang kedua, orang yang sukses ialah orang yang titik-titik. Yang ketiga, mengapa orang itu merugi? Yang keempat, siapakah orang yang tidak rugi itu? Yang kelima, berikan contoh perbuatan yang tidak merugikan kita. Nah, kelima soal ini dikerjakan ya. Anak-anakku sekalian, sesudah kita belajar tentang materi Quran surat Al-Asr ini, marilah pembelajaran pada kali ini kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Cukup sekian anak-anak, tetap belajar ya, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.